Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuja. Kita memohon pertolongan hanya kepadanya dan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita juga berlindung kepada Sang Pencipta dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisik-bisikkan keburukan. Innan nafsal ammaratun bisu'. Sebagaimana kita juga berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa-dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini, walaupun sejuta kiai didatangkan untuk memberikan nasihat kepada dia, untuk memindah langkah dia dari kesesatan menuju hidayah Allah, tanpa izin Allah itu tidak akan pernah terjadi. Maka kita senantiasa berdoa, senantiasa memohon kepada Sang Pencipta dalam setiap sholat. Kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus, jalan Islam yang benar, yang Engkau ridhai. Apalagi kita di masa fitnah, di zaman penuh kekacauan. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat 1425 tahun yang lalu kira-kira, beliau berpesan kepada mereka, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian beramal. Jangan ditunda-tunda waktu untuk beramal, bersegera. Sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya kekacauan-kekacauan yang seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang manusia pada malam seperti itu langkah-langkahnya akan tersandung. Paginya beriman, paginya masih datang kajian, sorenya sudah kafir. Sorenya masih sholat maghrib berjamaah mungkin, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, dia jual akidahnya dengan sesuatu yang sangat kecil dari dunia ini. Maka kita benar-benar di masa yang begitu mencekam, godaan-godaan dari media sosial, dari televisi, dari internet, dari masjid-masjid mungkin, itu membuat kita harus berpikir, mempersiapkan diri untuk terus beramal lillahi ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dia esa, tiada sekutu bagi. Kita sekarang ini di musim haji ya, jemaah haji berangkat haji, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta dan negerinya untuk
untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Tauhid, penghambaan kepada Sang Pencipta, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali hanya Dia semata. Sebagaimana saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah Jalla Jalaluhu, dan kita sebagai umatnya berkonsekuensi untuk mempercayai segala informasi yang beliau sampaikan. Masuk akal, nggak masuk akal, logis, tidak logis, kita percaya kalau itu sabda Rasulullah SAW. Karena Nabi mendapatkan wahyu dari Sang Pencipta, sedangkan akal kita ini terbatas sekali. Ilmu manusia berkembang. Yang dulu kata mereka boleh, mungkin tahun depan nggak boleh. Tapi wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu pasti benar. Apapun yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus dan wajib percaya. Kita harus mentaati perintahnya. Apapun perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita taati selama kita mampu. Kalau nggak mampu, istighfar. Dan kita lihat bagaimana moto seorang muslim, syiar seorang hamba Allah. Allah berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir." Itu syiar seorang muslim. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Kita dengar dan kita taati ini bukan hanya omongan di lisan. Karena terkadang sebagian orang mengucapkan dengan lisannya, tapi perbuatannya menyelisihin dia. Di beberapa masjid, dan memang sunnah ya, kalau imam lagi sholat, ngatur shaf, imam mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Imamnya mengucapkan itu, makmumnya jawab semuanya, sami'na wa ata'na. Tapi shafnya tetap tidak berubah. Loh, itu artinya sami'na, kita dengar nih, kemudian kita taat. Kita rapatkan shafnya. Kemudian konsekuensi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, meninggalkan segala larangan beliau. Nggak perlu banyak tanya. Rasul SAW melarang kita ini banyak bertanya. Bahkan dia menyebutkan yang menghancurkan Bani Israel itu kasratus su'al, banyak tanya. Dilarang ya udah, lakonono. Kalau diperintahkan tinggal lo, kalau dilarang. Rasul SAW mengatakan lelaki nggak boleh pakai emas sutra, umpamanya. Ya, kenapa kamu mau boleh pakai? Anak mau pakai, anak suka sama emas, anak suka sama sutra, umpamanya. Lalu dilarang sama Rasul SAW. Sami'na wa ata'na dulu lah. Perkara mau tanya hikmahnya, tanya Ustaz, apa hikmahnya Ustaz? Kita nggak boleh pakai emas, umpamanya. Tapi yang pertama dilakukan seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Kita lihat tentara-tentara, seorang muslim itu, apalagi masjid kita namanya Masjid Mujahidin, Masya Allah, Mujahid. Itu bisa bayangin, tatkala komandan Brimob manggil anak buahnya, Bambang, sini, Bambang,
belikan saya nasi pecel di warung ini. Siap dan sunnah apa wajib dan? Nggak tanya gitu. Siap dan berangkat. Ketika dilarang, kamu jangan berdiri di tempat itu. Siap dan makruh apa haram? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Sami'na wa ata'na. Larangan sudah tinggal. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Kalau aku larang, tinggal no. Kalau aku melarang kalian. Yang terakhir sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai syariatnya Nabi Musa. Enggak pakai syariatnya Nabi Ibrahim. Enggak pakai syariatnya Nabi Isa, tapi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblatnya orang-orang dulu ke Masjidil Aqsa. Udah diutusnya Nabi kemudian kiblatnya pindah. Ya udah. Jangan mengatakan, "Ustaz, saya kan baru masuk Islam mu'alaf, Ustaz. Boleh enggak saya kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa?" Enggak boleh. Kiblatnya ke arah. Kita pakai syariatnya yang terakhir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat zuhur 4 rakaat. Mentang-mentang juara tapak suci Sak Kendal, Masya Allah, dia datang, "Ustaz, saya mau sholat zuhur 7 rakaat. Saya ini Ustaz lari keliling Kendal buat Ustaz. Masa sholatnya sama yang sakit-sakitan? Yang tua 4 rakaat, masa saya yang muda 4 rakaat? Kan tidak pantas Ustaz." Boleh sholat zuhur 7 rakaat. Orang lain kita beribadah dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalau Mbak boleh? Saya ini sholat, saya nggak mencuri, saya nggak merampok, sholat saya. Iya. Kalau kau sholat kan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Caranya tuh ikutin Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi sholatnya 4 rakaat zuhur, ya 4 rakaat. Mau nambah ya sudah, qobliyah, ba'diyah. Tapi kalau kau tambah sholat zuhurnya, walaupun itu ibadah, tetap ibadah itu ada tata caranya dan syariatnya. Semoga salawat untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tercurahkan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Ada berapa istri Nabi jemaah? Ana mau kasih hadiah banyak kitab di sini. Masya Allah. Nah, istri Nabi 9 ya. Beliau meninggal itu meninggalkan 9 istri. Sebutkan 8. Anak gak minta 9, 8. Monggo. Ya ada yang ucap apa? Baca, nggak apa-apa sudah baca. Khadijah nggak masuk. Khadijah nggak masuk. Yang mati meninggal, yang Nabi meninggal dia hidup. Dia termasuk yang Nabi hidup, dia meninggal duluan malah. Saya nggak apa-apa Khadijah. Kemudian Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Juwairiyah, Ummu Habibah. Berapa sudah? Dan istri-istri Nabi itu adalah ibunda kita. Maria Al-Qibtiyah ingat, bukan istri Rasulullah SAW. Maria Al-Qibtiyah adalah budak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ibundanya Ibrahim ya. Kalau mungkin membaca di sebuah buku yang tertulis sebagai istri, mungkin salah cetak mereka itu. Kenapa kita harus tahu sama istri-istri Nabi SAW? Istri Nabi itu ibu kita. Ibu kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa azwajuhu
ummahatuhum. Dan istri-istri Rasul SAW adalah ibunda orang-orang yang beriman. Makanya nggak boleh istri Nabi meninggal, nggak boleh orang melamar istri Nabi, nggak boleh. Ya gimana kau melamar ibundamu sendiri? Nggak boleh. Itu istri-istri Rasul SAW adalah ibunda kita. Maka agak nggak pas lah kalau kita sebagai umatnya Nabi SAW nggak kenal sama ibunda kita. Kemudian para jamaah kayaknya merapat sedikit. Di sebelah kiri ini kosong sebenarnya ya. Mungkin yang di pintu sana bisa dikasih jalan yang di pintu. Kemudian semoga salawat dan salam itu juga bersambung untuk putra, putri dan cucu-cucu Rasulullah SAW. Siapa yang bisa menyebutkan anak Rasul SAW urut? Urut lah jamaah. Masa dulu biasanya saya tanya sebutkan, sekarang saya minta urut. Mana yang mau jawab? Nama putra putri Rasulullah SAW. Kita ini paling gak kenal tuh sama rumah Nabi itu kenal, sama istrinya, sama anak-anaknya. Siapa yang sebutkan? Anak kasih hadiah. Masya Allah. Mana jamaah? Masa semesti? Oh ada yang jauh sana. Fadhal. Qasim yang pertama. Ruqayyah. Ruqayyah. Yang Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, Fatimah, kemudian Abdullah, dan terakhir Ibrahim. Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, jadi yang pertama itu bukan Ruqayyah, yang pertama itu Zainab. Zainab, Ruqayyah, sampai disebutkan yang pertama itu Al-Qasim laki ya. Kemudian setelah itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah, Abdullah, terus Ibrahim. Kemudian cucu-cucu Rasulullah SAW ada Hasan dan Husain. Semoga Allah meridai mereka semua. Dan semoga salawat bagi Nabi kita juga bersambung untuk para sahabatnya, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, untuk Ali bin Abi Thalib, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita semua orang Islam. Tapi sebagian di antara kita tidak merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Merasa agama Islam ini berat. Suruh puasa males, suruh haji eman-eman, suruh zakat pelit. Banyak yang sudah Islam dari lahir tapi tidak merasakan indahnya agama Islam ini. Penyebabnya apa? Ya kita nggak pernah ngaji. Bisa dibayangin kita lebih banyak belajar pelajaran umum daripada belajar tentang kita dan Tuhan kita. Anak-anak kita belajar matematika SD, terus sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Hebat matematika itu. Ada yang belajar kedokteran, hebat kedokteran. Tapi tentang Rabb, tentang Allah Jalla Jalaluhu, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang agama Islam, dia baru belajar kalau ada waktu. Mas pengajian mas, oh sibuk. Seminggu sekali sibuk. Ya hari Ahad kan hari keluarga. Loh iya, keluarganya bawa ke sini. Sak putu-putu nih gawon bawa ke sini. Nih taman-taman surga dibawa mereka. Kebanyakan kita kalau hari Ahad itu ikut
Car Free Day ada di Kendal, Car Free Day. Numplek orang-orang Car Free Day, Masya Allah. Tempat-tempat kemaksiatan bayar rame. Tempat-tempat pengajian gratis, dikasih air, dikasih snack, sepi. Sehingga kita sebagai orang Islam tuh kadangkala merasa nggak nyaman jadi orang Islam. Mau menunjukkan keislaman kita itu malu gitu. Seakan-akan agama Islam ini agama yang ya termundurkan. Jadi kalau ngaku jadi orang Islam, menunjukkan identitas muslimnya, dia malu. Sekarang kalau kita lihat orang pakai baju takwa, kadang-kadang malu saya kalau pakai baju takwa, nggak enak. Engkau dikira orang Islam, loh, orang Islam. Sehingga kadang-kadang kita lihat potongan-potongan anak sekarang yang dia dipotong sininya bersih, rambutnya cuma di atas. Itu dalam Islam dilarang. Nah, Rasulullah SAW anil qaza'. Nabi melarang tuh potongan qaza', sebagian dipetalin, sebagian dibiarkan. Itu dilarang sama Rasulullah SAW. Tapi wong Islam orang ngerti. Bagaimana mau ngerti? Sholat aja tidak, ke masjid aja jarang, Jumatan pun kadang-kadang. Subhanallah. Maka hari ini kita perlu merefresh, menyegarkan keimanan kita dengan agama kita. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang sudah beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke Islam secara kafah. Jangan cuma bajunya yang Islam, jangan cuma pakaiannya yang Islam, jangan cuma lisannya yang Islam, kafah, seluruhnya Islam. Berdagang ya yang Islami, pegawai yang Islami. Mau jadi apapun kau harus jadi Islam yang kafah. Ketika ayat ini turun, sebagian orang-orang Yahudi yang masuk Islam, di antaranya Abdullah bin Salam. Di agama Yahudi nggak boleh makan onta, haram bagi mereka makan onta. Di dalam Islam halal onta. Ketika sudah masuk Islam, masih ada perasaan-perasaan Yahudi. Kalau disuguhin onta tuh apa namanya? Gak enak mau makan. Loh, selama ini dia mengharamkan itu, kok masuk Islam jadi halal. Kemudian di agama Yahudi mereka menghormati hari apa? Hari Sabtu. Orang Yahudi hari Sabtu gak kerja. Ketika Islam yang dihormati hari apa? Hari Jumat. Mereka merasa gak nyaman ketika hari Sabtu harus tetap beraktivitas, gak nyaman. Maka Allah perintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Islam sangatlah indah, dari awal sampai akhir. Islam adalah agama penutup seluruh agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu cuma agama Islam. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang pemikirannya sedikit ngawur. Mereka mengatakan, loh, Islam itu artinya berserah diri. Ya siapa saja yang berserah diri, agamanya mau apa saja, maka diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang Islam yang ngawur pemikirannya. Anak SD tahu bahwa Islam yang dimaksud punya rukun 5. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu rukunnya 5. Syahadaten, sholat,
zakat, puasa, dan berhaji kalau mampu. Yang dimaksud dengan Allah sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam, ya Islam yang itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Islam adalah penutup semua agama, dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Muncul ibarat orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis itu kebanyakan adalah misionaris yang mempelajari Islam untuk menyerang Islam. Jadi orang-orang barat ketika hendak menjajah Islam, mulai sejak Islam berada di Spanyol, di Andalusia, ketika mereka juga hendak menyerang Islam di Palestina, mereka itu bingung, apa sih yang membuat umat Islam ini tegar, teguh, tidak terombang-ambingkan dengan serangan-serangan dari luar. Mereka sadar ternyata di dalam Islam ada kekuatan. Kekuatannya itu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul SAW. Ini dirusak. Mereka mempelajari bagaimana membuat orang itu benci dengan Islamnya sendiri. Orang Islam gak bangga jadi orang Islam. Sampai ada orang Islam yang mengatakan semua agama sama, bodoh semua agama sama. Subhanallah. Dibayar berapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam kok kirim surat ke raja-raja Romawi yang mereka notabene-nya Nasrani? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam kok berdakwah kepada orang-orang Yahudi yang notabene-nya agamanya mereka agamanya Nabi Musa pada waktu itu? Kenapa? Kau mengatakan semua agama sama? Buat apa diturunkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka berusaha musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dulu musuh-musuh Islam itu pakai corongnya orang-orang kafir, orang-orang barat. Tapi ternyata kurang mandi. Kita di Indonesia 350 tahun dijajah Belanda. Belanda itu bawa misionaris-misionaris ke negeri ini. Mereka bawa. Karena mereka tahu negeri-negeri yang sudah mereka murtadkan aman buat penjajah. Penjajah akan tetap bertahan di tempat-tempat itu. Mereka lakukan itu. Kok kita yang orang Islam mengatakan semua agama sama? Mereka ini memurtadkan kita. Orang Islamnya ngomong semua agama sama. Ini salah satu pembodohan terhadap masyarakat yang kita harus berhati-hati. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, sebentar lagi kita akan lihat satu persatu insyaAllah dari semua sisi. Dari sisi akidahnya, dari sisi muamalatnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta ini, bukan hanya buat orang Islam. Tapi kasih sayang Nabi pun dirasakan oleh semut-semut di lubangnya, dirasakan oleh burung-burung di pohon, ikan-ikan di lautan. Rahmat Rasul SAW. Al-Quranul Karim, kitab la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang tidak ada kebatilan sedikit pun di dalam Al-Quranul Karim. Suruh orang-orang berkumpul di penjuru dunia manapun untuk mencari kesalahan Al-Quranul Karim, tidak akan ketemu. Karena itu adalah kalam Rabbil Alamin. Quran ini kitabnya orang Islam, yang sebagian orang Islam cuma ngaji kalau bulan Ramadan. Ramadan baru ngaji. Selesai Ramadan ditutup Al-Qurannya. Lebih sering baca koran daripada baca Al-Quran.
Kalau sekarang lebih sering buka Facebook daripada buka Al-Quran, lebih sering jawab BBM, WA daripada baca Al-Quran. Kan hitung berapa jam kita baca Al-Quran dan berapa lama kita membuka Facebook kita. Kadang-kala kita di depan internet berjam-jam kuat, pas pegang Al-Quran 5 menit ngantuk. Kita lihat Al-Quran Karim ini dimulai dengan apa? Dimulai dengan rahmat Allah Jalla Jalla. Allah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang luas rahmatnya, Ar-Rahim, yang rahmatnya sampai kepada semua makhluk. Itu Allah Jalla Jalla memulai Al-Qur'annya, sehingga kita ketika baca Quran dari pertama baca, sudah. Nih, isinya Quran ini rahmat dan kasih sayang. Isinya adalah surat cinta dari Sang Pencipta kepada hambanya. Sempurna. Kalau bukan dari Allah pasti ada perselisihan. Di Al-Quran tidak ada perselisihan sama sekali. Islam agama untuk semua, bukan hanya buat orang Arab. Sebagian orang berpikir, ya orientalis, kita berbicara tentang orang-orang kafir, nggak bisa dipungkiri. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada peperangan antara hak dan batil, ada peperangan itu. Semua agama merasakan ada, dan kita pun mengatakan iya. Peperangan itu bermula dari iblis dengan Adam alaihissalam sampai kiamat nanti. Peperangan antara kebenaran dan kebatilan itu ada. Perang peradaban itu ada. Islam agama yang universal untuk semua manusia. Bahkan bukan hanya untuk manusia, bangsa jin pun dituntut masuk Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Nabi SAW ketika menyeru kaumnya tidak memanggil mereka ya qaumi, wahai kaumku. Nuh alaihissalam kalau menyeru kepada kaumnya ya qaumi. Kemudian Nabi Syuaib ya qaumi, Nabi Saleh ya qaumi. Pas Nabi Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyeru ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, aku ni utusan Allah kepada kalian semuanya, bukan untuk bangsa Arab saja. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah. Disumpah Rasulullah SAW. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Beliau bersumpah bahwa dakwahnya ini untuk semua umat. Tidak satu pun dari bangsa Yahudi atau bangsa Nasrani yang mereka mendengar dengan risalah yang aku bawa ini, lalu dia tidak beriman, kecuali dia pasti akan jadi penghuni neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, ketika dikumpulkan semua umat manusia yang muslim pada waktu itu, sekitar 114.000 yang haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan kepada mereka, ala kullukum min Adam wa Adamu min turab, ala
la fadla li'arabin ala a'jamin wala li'ajamin ala arabin illa bittaqwa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua dari Adam. Mau orang Cina, mau orang Arab, mau orang Inggris, mau orang Afrika, semuanya dari Adam. Dan Adam tercipta dari tanah. Orang Arab tidak lebih mulia dari orang non-Arab. Dan orang non-Arab tidak lebih mulia dari orang Arab, kecuali dengan ketakwaan. Dakwah Nabi untuk Arab dan non-Arab. Kalau kita melihat sahabat-sahabat Nabi, ada yang dari Afrika, kulitnya hitam pekat, rambutnya keriting kecil-kecil kayak mie. Siapa? Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi ada yang dari Romawi, kulitnya putih. Ya namanya orang Romawi, namanya Suhaib Ar-Rumi. Sahabat Nabi ada yang dari Persia, yang masuk Islam, yang bernama Salman Al-Farisi. Semua diajak pada agama Allah ini. Dan keuniversalan Islam ini yang tidak disukai oleh musuh-musuh Islam. Jadi kalau kita lihat Islam kemanapun masuk, ya orangnya jadi orang Islam. Dan Islamnya cuma satu, Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Islam Arab. Karena ada orang yang mengatakan sekarang ada Islam India, ada Islam Turki, ada Islam Australia, ada Islam Jawa, ada Islam Bugis, ada Islam Sunda. Enggak, ini orang mau memetak-metakan Islam. Islam yang untuk semua manusia sama dia nih mau dikecilin supaya nggak ada lagi ukhuwah Islamiyah tuh. Yang ada ukhuwah qaumiyah. Yang ada ukhuwah ya Islam Kendal ya sak Kendal. Orang-orang barat, saya kayak orang-orang barat ya, musuh-musuh Islam. Karena orang-orang barat banyak yang muslim sekarang. Dan itu yang mereka tidak sukai ketika di Belanda tiap hari yang masuk Islam wallah berapa? Di Amerika, di Inggris terus berbondong-bondong orang masuk Islam. Semakin Islam digencet, semakin orang kepingin tahu Islam. Kenapa sih kok diginikan Islam? Belajar tuh, masuk Islam. Dan kebersamaan Islam kita kalau ke Afrika, kalau ke Kenya, ketemu orang Islam di Kenya, salamnya apa? Assalamualaikum. Tetap Assalamualaikum, gak berubah. Kita berangkat ke Australia, ketemu orang Islam, salamnya bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berangkat ke Amerika, ketemu orang Islam di Amerika, maka salam kita tetap satu, Assalamualaikum. Dan di agama-agama lain tidak ada. Ketika kita ke Inggris yang ada good morning. Masuk ke Indonesia selamat pagi. Kalau non muslim yang Arab mengatakan sobahul khair. Kalau ke Madura lain lagi. Kalau ke Sunda lain lagi. Tapi Islam wah, Islam itu satu. Kemanapun kita berada ketika kita jadi makmum, kita akan mendengarkan imam yang mengatakan Allahu Akbar. Satu yang dibaca, itu yang dibaca Rasulullah SAW. Dan itu yang dibaca Abu Bakar Siddiq. Itu yang dibaca Bilal yang kulitnya hitam. Yang dibaca oleh Salman yang dari Persia. Yang dibaca oleh Suhaib yang dari Romawi. Mereka membaca Allahu Akbar. Ketika kita berangkat ke Turki, kita akan mendengarkan azan dengan bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun dulu ada yang berusaha untuk merubah Islam yang satu ini menjadi Islam regional, ya, kelompok-kelompok tertentu. Kamal Atatürk dulu meniadakan azan bahasa Arab. Kira-kira hampir 2 tahun azan di Turki itu pakai bahasa Turki. Dan sekarang itu mungkin yang lagi diangkat Islam Nusantara.
Jadi kalau bisa hajinya nanti orang Islam ini ya di Jakarta aja. Ada apa jauh-jauh ke Arab sana? Kan Islamnya sudah Islam Nusantara. Nanti akan sholat di Sunda pakai bahasa Sunda. Ya sudah katanya kan Islam Sunda. Bahasa Arab nggak ngerti orang-orang sini. Masa bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hati-hati. Islam itu satu. Islamnya Rasulullah SAW. Setelah runtuhnya Uni Soviet, orang-orang Amerika mengumumkan bahwasanya musuh bebuyutan mereka satu, adalah Islam. Dan kita harus bangga sebagai orang Islam. Ya harus ngaji Islam yang benar. Bagaimana kita belajar? Islamnya agama yang mudah, nggak sulit. Kalau berbicara tentang akidah Islam itu akidah yang bisa dicerna oleh siapapun. Antum para jamaah, ada orang Nasoro masuk Islam gara-gara baca Quran. Dia baca Qurannya dari belakang. Kan kalau ini kan dari sini, dia bacanya dari belakang. Dari belakang itu, bukan dari belakang. Dia baca dari depan seakan-akan buku umum gini. Kalau dari sini kan dia akan menjumpai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang Nasrani ini memulai membaca dari Qul huwallahu ahad, dari belakang. Dia baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Ketika dia baca itu, tergetar hati. Kok gampang banget Islamnya? Allah itu esa. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak diperanakkan, enggak. Subhanallah. Sedangkan ada orang yang berpendapat bahwasanya Tuhan itu tiga itu satu itu tiga. Ruwet. Ada orang Surabaya pernah jumpa saya waktu itu haji. Dia mantan juara 1 lomba cepat Alkitab. Orang Malang dia. Saya tanya sama dia, yang menyebabkan masuk Islam apa? Kata dia, ya Allah Ustaz, kata dia, saya ini bertahun-tahun baca itu, tapi ada hal-hal yang tidak bisa saya cerna. Ketika saya baca akidah Islam itu, Masya Allah, tenang hati. La ilaha illallah. Tidak yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau minta, yang tinggal minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berdoa, ya tinggal minta. Nggak ada taubat itu harus laporan dulu sama Pak Kiai. Ustaz, saya ini berbuat dosa. Nggak ada, kok berbuat dosa langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala urusan. Nggak ada laporan sama manusia. Sedangkan di agama dia ada yang namanya pengakuan dosa. Orang datang mengakui dosa. Dalam Islam tidak. Nggak ada dosa keturunan di dalam Islam. Buat dia. Akhirnya dia masuk Islam ketika melihat akidah Islam mudah. Islam agama yang memerangi khurafat. Ada hal-hal klenik. Sekarang lagi musim akik. Ada akik yang bisa ngilang mungkin. Ada akik yang bisa kebal. Nah, dalam Islam diperangi semua. Rasulullah SAW ketika perang Uhud, beliau patah giginya, luka wajahnya, nggak kebal Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada. Islam memerangi segala yang berbentuk khurafat, takhayul, ya, percaya dengan yang seperti itu dilarang. Kemudian agama Islam agama yang menyuruh umatnya tolong menolong, tidak hidup nafsi. Islam memerintahkan umatnya untuk silaturahim. Antum kalau lihat di kehidupan barat, anak itu kalau sudah umur 18 tahun itu sudah lepas dari orang tuanya.
Tidak ada kuasa orang tua kepada anaknya. Anaknya mau jadi pelacur, anaknya mau jadi apa, orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang tua memaksa anaknya, anak bisa laporan ke polisi. Pak polisi, orang tua saya melarang saya keluar sama pacar saya. Dipanggil orang tuanya, bisa dipenjarakan orang tua. Karena hak asasi manusia kata mereka. Dalam Islam tidak ada aturan. Tolong menolong, naam, sesama muslim. Lebih dari itu, silaturahim tidak akan pernah putus. Silaturahim. Kita berbuat baik kepada kerabat kita, kepada keponakan kita, kepada paman kita, itu dijaga, bahkan itu sebagai pintu pembuka rizki dan penambah umur dalam Islam. Berkaitan dengan birrul walidain, silaturahim yang paling utama yaitu berbakti kepada orang tua. Itu Allah gabung dengan perintah beribadah kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menentukan, Allah mewajibkan atasmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat kesyirikan sedikit pun dan berbakti kepada orang tua. Dalam Islam kita diperintahkan untuk lebih mengutamakan ibu kita daripada bapak kita, daripada istri kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pernah dengar dengan yang namanya Hari Ibu? Dengar Hari Ibu? Saya izin minum dulu ya. Ada yang pernah dengar Hari Ibu? Apa aja Hari Ibu dalam Islam? Hari Ibu ini datangnya dari sono, dari negeri-negeri kafir sana. Di sana hubungan anak sama orang tua memang seperti itu. Umur 18 tahun udah lepas. Udah kau mau kemana, mau jadi apa, udah lepas dari orang tuanya. Sehingga di barat itu banyak sekali yang namanya panti jompo. Banyak sekali di sana. Orang-orang yang sudah tidak mampu, mohon perhatiannya sebentar. Ada bapak yang namanya Ivan ditunggu oleh istrinya karena putranya jatuh. Bapak Ivan dari Kudus ditunggu sama istrinya karena putranya jatuh. Terima kasih. Allah. Mudah-mudahan tidak apa-apa putranya. Mudah-mudahan sebagai pengangkat derajatnya dan penghapus dosa-dosa. Nah, kembali ke masalah Hari Ibu. Islam nggak kenal dengan Hari Ibu. Tahu bagaimana munculnya Hari Ibu? Ada sebagian orang yang di barat itu, di negeri-negeri kafir sana, yang dia sadar atas kesalahan mereka kepada orang tua mereka. Mereka selama ini lupa dengan orang tuanya. Lalu kumpul mereka berpikir gimana kalau dalam setahun ini, dalam 365 hari atau 360 hari itu, kita khususkan satu hari buat mengingat ibu kita. Kata, ya sudahlah kita bikin satu hari. Dibikin satu hari untuk mengingat ibu. 360 hari untuk dia dan dunia dia dan anaknya dan istri. Satu hari untuk. Wajar mereka mengatakan, oh itu baik. Iya, menurut mereka baik. Tapi menurut Islam buruk. Bagaimana kau mengingat ibumu setahun sekali? Itu satu kedurhakaan kepada orang tua. Dalam Islam semua hari adalah hari ibu. Gak boleh seorang muslim itu lupa mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tuanya sudah meninggal pun tetap dia dituntut berbakti kepada orang tua. Dalam Islam berbakti kepada orang tua itu bukan ketika ketemu saja. Ketemu orangnya, oh berbakti. Nggak ketemu sama orangnya, dilupakan orang tua. Tidak. Sudah meninggal pun kita diperintahkan berbakti kepada orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam agama yang memerintahkan kepada tolong menolong.
Dulu ada istilah di kampung kita tuh gotong royong. Sekarang sudah mulai hilang. Rasulullah SAW mengatakan, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam cinta mereka, itu seperti satu jasad. Nabi mengatakan seperti satu jasad. Ini salah satu mukjizat dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ishtaka minhu udhun, kalau ada salah satu organnya yang sakit, maka seluruh tubuhnya itu akan merasakan. Dengan tidak bisa tidur, dengan demam. Seorang dokter di Surabaya dia cerita, Ustaz tahu kalau kita itu luka, ada kalau luka keluar darah. Subhanallah Ustaz. Semua darah itu berlomba-lomba untuk menutup luka ini. Kumpul dia bersama-sama bagaimana luka ini cepat tertutup. Ketika itu saya ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti satu jasad. Ketika ada yang luka, umpamanya kakinya, atau kakinya kena utunya bahasa Indonesianya apa tuh? Bisul, ya bisul, kakinya bisul. Ini pada panas badannya nggak bisa tidur. Mas, apa mas? Kok demam mas? Ini kakiku kena bisul. Loh, kan kakinya yang bisul mas. Kenapa badannya kok ikut panas mas? Karena kita satu jasa. Begitu pula seorang muslim. Ketika tetangganya sakit, ketika tetangganya ada masalah, dia harus turun di sana. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Bukan kulonun, bukan permisi, tapi salam. Assalamualaikum, Masya Allah. Itu hak saudara kita yang sudah banyak tidak kita berikan. Kita baru mengucapkan salam kalau kenal. Kalau nggak kenal, nggak salam. Ucapkan salam. Khususnya di kampung kita. Kalau mungkin di luaran kita takut dia bukan orang Islam, tapi kalau di kampung kita tahu. Satu gang itu yang non muslim rumahnya fulan tahu. Ya sudah sepanjang jalan ucapkan salam. Idza laqita. Kalau berjumpa ucapkan salam, itu hak surga. Wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit kunjungin dia. Kita biasanya kalau yang sakit orang kaya baru berkunjung. Oh Pak Fulan, oh iya kita datang. Ketika yang sakit miskin, aduh saya sibuk, ada kerjaan, nggak punya waktu. Subhanallah, sama dulu dia itu kaya miskin sama dalam Islam. Dia saudara kita. Idza marida fa'ud, kunjungin dia. Ini kebersamaan di dalam Islam. At-takaful, yang berada di dalam Islam, saling menyokong, saling mendukung di dalam agama Islam. Kemudian wa idza atas fahamidallah fasyamit. Kalau dia bersin. Bersin apa bersin? Apa? Bersin. Iya, bersin. Kemudian apa bersin itu jemaah? Wahing bahasa Jawa. Kan ada yang wahing. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, doakan dia. Tuh hak dalam Islam diatur sampai seperti itu. Saudara kita wahing, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, kita nih sebagai seorang muslim doakan dia, yarhamukallah. Dan yang mendengarkan doa yarhamukallah hendaklah menjawab dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Seperti itu diatur oleh Islam. Kemudian wa idastan sohaka fansah. Ini salah satu keindahan Islam.
Kadang-kadang saya kalau baca hadis ini ingat dengan hadisnya Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali ini pernah menyuruh pembantunya beli kuda. Beli kuda, dia cari kuda bagus dibawa bersama pembelinya untuk dibayarin sama Jarir. Harganya kira-kira 300 dirham. Nah, sama Jarir, berapa yang dijual kuda itu? Kata pembantunya udah deal nih, harganya 300. Dilihat sama Jarir, ente punya barang nih, harganya bisa 400. Masya Allah. Ente mau anda beli 400? Ya mau lah. Masa ada orang nawar ke atas tuh? Kita kalau ke pasar nawarnya mesti ditekan tuh orang. Tanya Jarir, gimana kalau 500? Kata dia. Ya mau kalau 500, terserah engkau lah Tuan, kata dia. Sampai terakhir jadi 700 atau 800 dirham. Pembantunya bingung sama majikannya. Kata dia, kau ini aku kasih harga murah, dibeli mahal sama kau. Kenapa kau lakukan itu? Apa kata Jarir bin Abdullah al-Bajali? Kalau pulang dari sini coba dibaca tentang sejarahnya Jarir bin Abdullah al-Bajali, sahabat Nabi itu. Dia itu ganteng seperti Nabi Yusuf. Sampai dikatakan Yusufu hadil ummah, Yusufnya umat Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala nushi li kulli muslim. Aku telah membaiat Nabi, aku telah berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar aku memberikan nasihat kepada setiap orang Islam. Kenal enggak kenal Muslim, kita wajib memberikan nasihat. Kadang-kala kita buka toko HP, datang orang teman kita, anda mau beli HP ini berapa nih? Aduh, barangnya kurang bagus. Kalau buat inti janganlah. Jadi jangan, nanti anda carikan kalau dapat barang bagus. Oh iya, syukran. Bagus apa nggak bagus? Nih ngasih nasihat sama saudara. Datang orang lain beli, nggak kenal. Mas, saya mau beli ini mas. Gimana barang? Oh bagus barangnya ini mas. Sampai yang cari di Kendal nggak ada yang kayak gini barangnya. Masya Allah. Yang pertama dia kasih nasihat karena kenal. Yang ini karena nggak kenal. Islam tuh sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Dulur orang Islam itu. Mau dari Amerika, mau dari mana, sak duluran kita Muslim. Maka kita harus memberikan nasihat. Dia tanya sama kita barangnya gimana, kasih nasihat. Kita biasanya kalau beli barangnya orang itu ditekan orang. Barangnya orang dijelek-jelek. Kata dia jual sepeda motor bekas. Aduh mas, ini kayaknya ini lemnya sudah lepas, ininya sudah lepas, macam-macam supaya harganya jadi turun. Tapi kalau barang kita yang kita jual kita naik, ingat Islam itu mengajarkan saling tolong menolong. Kalau minta nasihat, kasih nasihat. Dalam jual beli, dalam apapun. Kemudian wa idza mata syayyi'hu. Kalau dia mati, antarkan jenazahnya. Berurusan dengan jenazah ini entah di Kendal saya nggak tahu. Tapi di beberapa negeri itu sudah mulai orang malas mengantarkan jenazah. Sholat jenazah itu sudah sedikit. Padahal pahala sholat jenazah apa jemaah? Seperti Jabal Uhud orang yang mensholatin jenazah. Kadang-kadang nih orang yang sholat jenazah cuma sedikit, yang nganterkan banyak. Nunggu di luar. Mereka ngobrol di luar. Yang sholat cuma berapa sholat, padahal doa untuk mayit tuh ketika sholat jenazah itu doa di situ. Harapan kita mengantarkan dia untuk disolatin, kemudian diantarkan ke kuburan. Di beberapa kota itu yang nyolatin jenazah dibayar, dikasih amplop. Saya punya teman di Jakarta, dia cerita, anak pernah sholat jenazah Ustaz, habis sholat tuh di depan pintu ada yang ngasih amplop setiap orang yang keluar itu. Saya ngomong apa ini gitu. Dia kan nggak ngerti, orang datang melihat jenazah ikut sholat. Kata dia. Akhirnya dia tanya apa ini? Oh enggak, biasa di sini, di beberapa tempat seperti itu. Bahkan di beberapa tempat kalau sholat jenazah ramai masjidnya, mereka berpikir apa?
katanya orang kaya ini yang mati karena bisa ngasih amplop kepada semua yang sholat. Wah, itu hak saudara itu dalam Islam indah itu Islam. Kewajiban kita kalau ada jenazah untuk ngurusin jenazah itu, antarkan ke kuburan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Islam adalah agama yang menghormati tetangga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Maka para sahabat bingung. Nabi 3 kali mengatakan orang ini enggak beriman. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapakah orang itu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqa." Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan orang. Tetangganya nggak merasa aman. Kalau keberadaan kita di sana meresahkan mereka, karena mungkin kita bikin rame-rame, kita parkir mobil di depan rumah tetangga kita, pohon kita sampai ke rumah tetangga kita, kotorannya, ada orang-orang subhanallah, pohonnya itu melewati batas pagar, pohon mangga nih, batas pagar rumah tetangga. Tetangganya cuma dikasih daunnya, pas buahnya dikasih. Allahu Akbar. Nabi SAW mengatakan, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jirana." Kata Rasul SAW, kalau engkau masak, banyakin kuahnya, bagi-bagi sama tetangganya. Itu sebenarnya satu tradisi yang masih ada di kampung kadang-kadang. Orang kampung itu kalau masak kadang-kadang bawa ke tetangganya ya. Dia masak, apalah yang dia masak dia bagi-bagi. Sekarang sudah mulai menghilang. Ingat ini perintah Rasulullah SAW. Kita kalau masak pokoknya bismillah. Masak apapun lebih, dalam artian keluarga kita cukup, kirim anak kita suruh kirim. Nah, ajarin nih anak kita nih berbuat baik. Nak kirim ke rumahnya fulan, kirim. Usahakan kalau ngirim itu jangan pakai wadah yang harus dikembalikan. Paham? Kadang-kadang kalau pakai wadah yang harus dikembalikan harus ono isi nih balik no, dah enak kalau pakai no, dah ono isi ini dah enak, betul. Tapi kalau sekarang ada wadah-wadah dari plastik, ya dari apa? Karena kalau sudah kasih dia nggak ada beban. Kadang-kadang malu tetangga itu. Subhanallah jemaah. Kita kalau dikasih sama tetangga itu pakai rantang ya, itu bingung di rumah mau diisi nopo ya. Memang Rasul selalu mengatakan tahadu tahabu, kalian saling berbagi hadiah, saling bertukar hadiah, betul. Jadi kita bertukar hadiah, kalau kita mampu kita berbagi hadiah. Kita di rumah punya sesuatu, ketika anak yang mengirim jangan pulang dulu kata dia. Kalau kita nggak punya apa-apa, kasih duit. Kasih duit. Insya Allah dia tidak akan merasa dilecehkan, enggak. Soalnya merasa yang dikasih duit siapa? Anaknya yang ngantarkan. Yang anak senang, mungkin dia nggak laporan sama orang tuanya, dia langsung beli-beli. Itu dalam Islam kita disyariatkan seperti itu. Bahkan walaupun tetangga kita orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Yahudi, kita tetap harus berbuat baik sama tetangga kita. Selama dia tidak memerangi kita berbuat baik. Abdullah bin Amr bin As, ketika dia suruh pembantunya potong kambing, bagi banyak murid-muridnya, dia mengatakan kepada pembantunya, jangan lupa tetangga yang Yahudi, jangan lupa tetangga yang agama Yahudi. Murid-muridnya Abdullah bin Amr bin As bingung. Dia mengatakan, Al-Yahudi, tetangga yang Yahudi, kok perhatian banget sama orang Yahudi itu? Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarri.
Nabi SAW, kata Nabi SAW, Jibril itu terus memberikan wasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu berhak dapat warisan. Dari besarnya hak tetangga di dalam Islam kita bicara. Kalau orang desa mungkin masih dijaga hak, dan di kota biasanya subhanallah. Saya kemarin ada di kota Jember itu, orang meninggal dunia. Kemudian sering datang ke kajian kita datang ke rumahnya, tetangganya nggak ada yang datang. Rumahnya itu besar-besar, jadi hidupnya sudah nafsi-nafsi. Nggak tahu tetangganya sakit, nggak tahu tetangganya mati, nggak pernah dengar dia tetangganya punya anak, punya hajat, nggak ada urusan. Kita lihat bagaimana indahnya Islam. Nabi SAW menyuruh kita kalau Id, kalau hari raya Idul Adha atau Idul Fitr, kalau sholat kan disuruh lewat satu jalan, pulangnya suruh lewat jalan yang berbeda. Di antara hikmahnya apa? Tahu sama kondisi tetangga. Kita sepanjang tahun jalannya lewat gang depan aja, ya Ustaz, lebih enak lewat sana. Betul, lebih enak lewat sana. Tapi ini sunnah Nabi. Kau ketika lebaran setahun 2 kali mungkin, kau lewat jalan kampung, kita akan melihat rumah tetangga kita yang reot mungkin. Kita melihat di sana tetangga kita yang cacat. Kita melihat mungkin orang tua yang buta, yang sepanjang tahun kita nggak melihat tuh. Tapi Islam begitu indahnya menyuruh kita untuk lewat jalan yang berbeda, agar kita tahu dengan tetangga-tetangga kita. Indah Islam itu jamaah. Kemudian Islam itu mengharamkan riba. Riba itu haram. Itu salah satu keindahan Islam. Tatkala diharamkan riba, apa kata orang-orang kafir di Mekah dan orang-orang kafir yang ada di Arab sana dahulu? Mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Kata mereka, kenapa diharamkan? Lah wong jual beli itu sama dengan riba. Jual beli itu sama dengan riba. Mereka punya logika seperti ini. Saya punya uang 1 juta. Saya belikan HP 1 juta, saya jual 1.200.000. Dapat untung 200. Kemudian saya punya uang 1 juta, saya pinjamkan ke teman saya, dia bayar 1.200.000. Sami nopo sami. Podo apa enggak jemaah? Sama. Kalau berpikir logika, ya kan sama. Dapat untung berapa? 200. Uangnya 1 juta, balik 1.200.000 sama. Tapi apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Allah putus. Karena asasnya beda. Di dalam Islam, asas utang piutang itu membantu. Asas utang piutang itu menolong, bukan mencari keuntungan. Tapi asasnya jual beli oleh untung. Memang orang jual beli mau cari untung, tapi dalam Islam ketika kita meminjamkan uang ke orang, asasnya itu membantu, menolong. Tapi kalau sudah asasnya berubah cari untung, haram. Maka dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua model utang piutang yang ada faedahnya, ada manfaatnya, itu riba. Model apa? Teman kita pinjam duit 100.000. Mas, anak pinjam duitnya 100.000. Yang ini tak kasih, tapi antar no anak ya, anak mau ke pengajian. Minta diantarkan ke pengajian ke Masjid Mujahidin. Boleh. Riba. Seharusnya dia naik taksi atau dia naik ojek bayar, kan gratis. Temennya ngomong, ya nggak apa-apa mas. Ikhlas, ikhlas saya mas. Ayo naik sudah. Ikhlas, itu riba aja mah. Karena dia seharusnya 100.000 jadi 100.000 10.000. Kalau dia naik ojek tuh 10.000. Maka Islam benar-benar
mengatur hal ini. Sekarang di Indonesia ada riba. Ada riba di Indonesia jemaah. Di mana? Saya kasih hadiah yang bisa menyebutkan ada riba. Bismillah. Nah, fadhol. Di mana riba? Di bank. Bank riba gitu. Tunjukkan di mana ada riba. BRI Mandiri. Dia tulis bank riba. Gak ada. Itu yang terjadi sekarang. Pembodohan kepada masyarakat. Sehingga orang Islam nih ketika dikatakan masuk ke bank apa aja? Saya mau pinjam uang, Mas. Iya. Berapa butuhnya? Butuhnya 5 juta. Iya. Ini ribanya 500. Na'udzubillah. Saya na'udzubillah, haram riba itu, Pak. Haram. Sebagai seorang muslim dia akan mengatakan haram. Tapi ketika bunganya, oh iya enggak apa-apa. Berapa bunganya? Oh segitu ya. Tenang dia. Karena semua orang itu suka dikasih bunga. Kita kalau dikasih bunga sama orang, bunga melati, bunga mawar, senang hati. Dan dirubah, bahasanya itu dirubah. Agar orang Islam tuh melakukan riba tanpa sadar. Bisa dibayangkan bertahun-tahun nggak ada bank syariat di Indonesia. Berarti umat Islam dalam kurun waktu lama tuh dibudu-buduin. Sampai sadar sebagian, ngerti, bikin bank syariah. Walaupun mungkin syariatnya belum sempurna. Kadang-kadang cuma casingnya yang berubah. Namanya yang jadi wadiah. Kan sekarang ada bank ini ada nabung ke tempat kita wadiah, nggak pakai bunga. Oh iya, saya taruh uang saya. Namanya wadiah itu nggak boleh dipakai duitnya. Wadiah itu namanya kalau ada orang titip duit, akadnya itu wadiah, titip nggak boleh dipakai. Tapi sama bank dipakai duitnya. Berarti cuma namanya doang yang Islami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan hal ini kita harus hati-hati. Riba itu benar-benar menghancurkan ekonomi umat. Kalau ada yang berkata, Ustaz kalau nggak pakai bank Ustaz nggak bisa punya rumah. Bohong. Nenek moyang kita nggak pernah ada bank dulu bisa punya rumah. Sampai sekarang orang desa tuh bisa punya rumah. Ustaz, sulit Ustaz. Nggak sulit kalau kita niat. Orang desa tuh Masya Allah ngumpul, nabungnya di mana mereka? Di mana nabungnya? Di sapi. Di sapi nabungnya orang desa itu. Nabung dia. Sapinya dari kecil ya, dia ngarit, kasih makan, besar, dijual, beli tanah. Dia bisa beli tanah. Terus nanti punya duit sedikit, beli pasir, beli batu bata, nanti beli semen, panggil tukang bangun. Uangnya habis, berhenti bangun. Berhenti. Nanti kemudian bangun lagi. Terus sampai selesai, rumahnya jadi, nggak ada pintunya. Sabar dia, nunggu dia. Nanti punya rezeki, dia beli pintu, pasang satu pintu saja. Lantai rumahnya kadang-kadang orang desa itu masih tanah. Rumahnya udah jadi, udah ditempatin, lantainya masih tanah. Itu sesuai dengan Islam seperti itu. Kalau kita mengatakan nggak bisa, nggak mampu, akhirnya kita pakai bank, riba, maka kita akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Sisanya tinggalkan. Kalau kalian tetap enggak mau, maka Allah mengumumkan perang. Kalau Allah berperang sama kita, kira-kira menang gitu. Menang. Jadi Islam benar-benar memerangi riba bukan untuk apa-apa. Ada riba yang di kampung-kampung, yang naik sepeda motor tiap hari datang ya, orang kampung, ya Allah kesian. Memang kesalahan dari umat Islam sendiri.
Pelaku ribanya muslim, yang pinjam duit muslim. Ketika dia dikatakan, "Bu, ibu kok pakai bank harian?" Bank harian seperti itu, kata dia. "Iya, kalau saya nggak pakai bank itu nggak semangat kerjanya. Kalau punya utang semangat." Oh, masya Allah. Ini beda sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlindung dari hutang. Beliau dalam doanya mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Enggak gampang-gampang utang itu, jamaah. Utang itu menyeret kepada dosa. Ditanya sama Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, kenapa kau kok sering kali baca doa berlindung dari hutang? Ada apa dengan hutang?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kalau punya utang itu biasanya ngomong. Kalau ngomong dia dusta. Dia janji, dia ingkari janji. Nih pinjam uang. "Mas, saya pinjam uang, Mas." Kata dia. 1 juta, kapan bayarnya? "Saya nih insya Allah bulan depan dapat duit." Padahal nggak dapat duit. Dapat duit. "Oh iya, jadi bulan depan. Janji nih bulan depan." Nanti bulan depan didatengin, katanya, "Mas, ini sudah tanggal 1 nih, katanya mau bayar." Katanya, "Ya Allah, masya Allah. Iya, uangnya tuh sudah ada sebenarnya, Pak. Tapi kebetulan dipakai. Anak saya mau daftar sekolahan. Insya Allah minggu depan nih saya bayar." Minggu depan datang lagi, kayak "Ya Allah, Mas," kata dia. Mulai bohong itu terus. Akhirnya menyeret kita ke dalam neraka gara-gara utang. Maka jangan main-main dalam hutang. Apalagi sekarang hutang itu sangat mudah sekali. Taruh PPKB, ambil duit 2 juta, orang naruh PPKB, pinjam, jangan. Selain juga sistemnya sudah riba. Kemudian ma'asyiral muslimin, Islam adalah agama yang menghargai wanita. Banyak produksi dari negeri-negeri kafir yang masuk ke Indonesia. Salah satu produksinya adalah persamaan gender. Wanita-wanita yang menuntut untuk disamakan dengan lelaki. Apa mungkin disamakan ayam jantan sama ayam betina? Kalau ada orang berpikir, "Saya mau ayam jantan, saya ayam betina sama." Ya nggak mungkin sama. Akal nggak menerima. Akal manusia sehat, mau Islam mau kafir, ayam jantan yang beda nggak bisa telur dia. Kalau kau minta ayam jantan bertelur, ya nanti bikin sendiri ayamnya. Nggak bisa. Mereka mau membedakan yang sama, menyamakan yang berbeda. Itu yang terjadi sebenarnya. Islam secara umum menyamakan wanita dengan lelaki dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa beramal soleh dari lelaki dan wanita, maka kata Allah, kami akan, dan dia beriman ya, kami akan memberikan penghidupan yang baik buat dia. Lelaki perempuan sama. Tapi dibedakan dalam beberapa hal, disesuaikan dengan kondisi wanita. Wanita tidak diperintahkan sholat berjamaah di masjid. Wanita tidak diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah. Wanita kadangkala tidak sholat. Itu kasih sayang Allah. Ketika seorang wanita melahirkan, Allah bikin dia libur sholat selama 40 hari. Ini kasih sayang Allah. Bayangkan kalau dia tetap harus sholat, bagaimana beratnya dia. Indah sekali Islam menghormati para wanita.
Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada mewasiatkan kepada para sahabat, Allah bin nisa, hati-hati kalian tuh dengan urusan wanita, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian tuh mengambil mereka dari orang tua mereka, perempuan-perempuan istri-istri kita tuh. Kita ambil dari orang tuanya dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amanat dari Allah Subhanahu wa taala? Amanat fa imsakun bi ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Kau jaga istrimu dengan baik atau kau relakan, kau ceraikan dia dengan cara yang lebih baik. Dan halal istri-istri kalian buat kalian itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Islam kewajiban memberi nafkah itu 100% kewajiban lelaki, 100% kewajiban suami. Ustaz, berarti wanita nggak boleh kerja? Kok nggak boleh kerja? Harus bekerja wanita itu. Kalau nggak bekerja, tutup negara ini. Negara ini tutup kalau wanita tidak bekerja. Wajib wanita itu bekerja. Tapi kerjanya di mana? Yang ngurusin rumahnya, ngurusin suaminya, ngurusin anaknya. Emangnya wanita kalau di rumah nggak kerja? Tidur-tiduran, kipas-kipasan loh. Kerja tuh perempuan. Maka satu kezaliman, satu pelecehan. Orang-orang yang mengatakan bahwa ibu rumah tangga itu tidak bekerja itu pelecehan. Pekerjaan ibu rumah tangga itu jauh lebih mulia dari pekerjaan wanita yang cuma jaga toko. Jauh lebih mulia dari pekerjaan wanita yang hanya menyobek kertas. Ya, kerjanya ada perempuan mamanya di tol. Kerjanya itu cuma duduk nyobek kertas. Dari 8 jam dia gini kerjanya. Lebih mulia mana dengan seorang ibu yang mengajari anaknya baca Al-Quranul Karim, yang masak buat anak dan suaminya? Lebih mulia mana kerjaan dia dengan seorang ibu yang membersihkan rumahnya untuk anak-anak dan suaminya, yang dia membangunkan anaknya untuk sholat, yang dia mengantarkan anaknya ke sekolah, yang dia menyelesaikan urusan ketika anaknya ribut, ibunya menengahi. Lebih mulia mana coba? Memang kerjaan di rumah itu tidak menghasilkan duit, tapi kerjaan itu jauh lebih mulia. Orang-orang besar, tanyakan siapa ibu mereka. Tanyakan siapa ibu mereka. Ibu mereka yang membesarkan anak-anaknya. Seorang syekh ketika berangkat ke Niagara, ke Amerika sana, air terjun yang besar itu. Syekh ini pakai baju Arab lah ya, pakai gamis sama surbannya. Dia melihat di situ dengan jenggotnya dia. Itu ada perempuan-perempuan, orang-orang barat tuh. Dia lihat ada yang pakaiannya aneh. Ketika orang pakaiannya mini-mini semua, ini pakaiannya kok paling tertutup. Laki panggil, "You come here." Wah, kata Syekh, "Anak, iya kamu panggil." Ditanya sama perempuan-perempuan itu, "Anak dengar katanya wanita-wanita di Arab sana katanya nggak boleh keluar rumah, sama kalian dikunciin, pokoknya dikucilkanlah mereka." Apa kata Syekh? Inti salah informasi. Salah informasi yang tidak. Wanita-wanita di negeri kita itu ratu-ratu kita. Kita ini budaknya mereka. Kita lelaki ini pembantunya para wanita. Kita kerja pagi sampai sore keringetan buat dia. Dia butuh mobil, dia butuh kita yang kerja. Dia butuh baju kita yang keluar kerja sampai kepanasan buat dia. Dia kepingin emas, kita punya duit, kita belikan dia. Kata perempuan jangan, betul seperti itu kata dia. Iya. Lelaki di Arab itu budaknya perempuan. Betul lah. Suami-suami yang benar ya, dia akan bekerja untuk menyenangkan siapa? Istrinya. Kata orang barat itu mengatakan, kalau saya nemu suami kayak gitu di sini, saya akan cium kakinya. Betul.
Karena di barat tuh kadang-kadang wanita dituntut bekerja, oleh suaminya. Kau kerja, ini kalau enggak bayar listrik gimana? Nyawa rumah gimana? Kontrak rumah gimana? Betul. Karena mereka di sana biaya hidup itu sangat besar sekali. Dituntut istrinya bekerja. Dalam Islam enggak, yang wajib bekerja siapa? Lelaki. Tapi kalau istrinya punya keahlian, dia mau ngajar, dia sebagai dokter, itu bukan kewajiban dia. Dia harus minta izin kepada suaminya kalau dia ingin bekerja kerjaan yang sesuai dengan syariat. Jadi ma'asyiral muslimin, wanita benar-benar dimuliakan di dalam Islam. Nabi SAW mengatakan, wala tadribil wajha wala tuqabbil. Ketika ditanya tentang hak-hak para wanita, kata Nabi, jangan engkau menjelek-jelekan wanita. Jangan engkau menjelek-jelekan istrimu. Kemudian jangan engkau memukul wajah. Gak boleh dalam Islam memukul wajah wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih berkaitan dengan wanita di dalam Islam. Di dalam Islam ada cerai. Dan itu salah satu keindahan Islam. Ada orang yang menikah di beberapa agama gak boleh cerai. Bahkan ada peraturan-peraturan yang melarang orang cerai. Gimana anak akan terus dengan dia, sedangkan dia sudah gak mau sama anak? Kadang-kadang ada suami yang sudah tidak ngurusin sama istrinya, atau istri yang tidak ngurusin suaminya. Istri nggak nurut, nggak taat sama suaminya, boleh diceraikan dalam Islam. Dan si istri pun, istri tidak bisa menceraikan dirinya. Karena wanita itu memang Allah tahu dengan kondisi wanita. Nikah pun harus pakai wali. Nggak bisa perempuan ketemu lelaki di jalan, Mas saya senang sama sampean, ya wis, mobil tuh nikah atas nikah. Nggak bisa. Harus ada wali. Maka ketika wanita itu hendak cerai, maka dia bisa gugat. Boleh. Ketika alasannya itu sesuai dengan syariat, silakan. Diperbolehkan dalam Islam. Soalnya nggak mungkin orang akan hidup di satu rumah. Terkadang gara-gara peraturan, orangnya udah nggak bisa hidup satu rumah. Akhirnya mereka belum ngurus cerai, tapi sudah pisah rumah. Udahlah sendiri-sendirilah, walaupun perceraiannya nggak diurusin. Sehingga yang perempuan tidak bisa kawin lagi, kalau yang laki bisa kawin lagi. Maka dalam Islam itu termasuk keindahan Islam. Tatkala memang ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, jalan keluarnya salah satunya adalah bercerai. Kemudian kalau kita bicara tentang hukum-hukum Islam yang indah, sholatlah yang gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, rebahan. Gak bisa wudhu, tayamum. Gak bisa tayamum, ditayamumin. Kemudian ada orang yang sudah tidak bisa sholat, sampai orang Islam pun mati pun masih disolatin. Gak bisa sholat dia, ya kita yang nyolatin buat dia, bayangkan. Kemudian dalam urusan puasa, orang tua yang tidak mampu puasa, yang sakit gak mampu puasa, gak harus puasa. Bisa dia menggantikan di hari lain, atau tidak puasa sama sekali kalau memang dia tidak mampu. Haji hanya untuk yang mampu. Zakat berapa persen zakat harta jemaah? Cuma 2,5%. Nggak ada 30%, nggak ada 20%. Nah, indah Islam itu sedikit yang diminta. Haji tadi kita kalau mampu. Kalau bicara tentang hukum pidana di dalam Islam, kalau ada seorang ahli hukum keliling dunia, dia meneliti tentang hukum yang paling bagus, sanksi yang paling memberikan terapi, shock terapi, jera tidak melakukan kembali, hukum Islam. Suruh cari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian qisas bagi orang yang membunuh. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan dengan mendirikan qisas itu
ada kehidupan di muka bumi ini. Ada kehidupan. Ini firman Allah. Beda dengan pemahaman orang-orang HAM. Orang-orang HAM itu, kalau ada satu pembunuh membunuh 5 orang, kata aktivis HAM apa? Jangan dibunuh. Kenapa? Ya kalau kau bunuh, kau tambah orang yang mati. Dari 5 tambah 1 jadi 6. Ya sudah, biarkan dia hidup. Haknya dia untuk hidup. Terus haknya yang mati, ya dia udah takdirnya mati. Dalam Islam dengan mendirikan kisos itu ada kehidupan, bukan ada kematian. Dan bisa dilihat, hukum mati itu pun mau gak mau, negeri kita pun harus memberlakukan. Gak nemu jalan mereka. Sekarang narkoba, mau dihukum apa? Orang yang sebagai pengedar narkoba, apa mau dipiara di penjara sampai mati? Mau dipiara, negara ngasih makan dia sampai mati? Sudah, kalau memang dia nggak layak untuk hidup di luar penjara, dia sudah dibunuh. Maka dibunuh oleh negeri kita. Ribut Australia, ribut negara-negara ketika negeri kita memberlakukan hukum mati. Dan memang itu yang akan membuat mereka jerah. Begitu pula dengan orang yang membunuh dengan sengaja. Di dalam Islam hukumnya itu dibunuh. Sekarang hampir tiap hari 4 nyawa. 4 nyawa menurut data sensus itu yang mati. Kalau 4 nyawa berarti ada 4 pelaku. Kalau pelakunya 4 yang dipenjara. Diancam berapa tahun? 15 tahun. Bayangkan, negara ngasih makan dia berapa tahun? 15 tahun ngasih makan dia. Terus gimana? Akhirnya penjara overload. Di mana-mana. Di mana-mana penjara sudah overload. Kapasitasnya udah lebih. Karena kriminalitas bertambah tidak berkurang. Ya gara-gara hukumnya tidak membuat mereka jerah. Kadang kala saya ketemu sama polisi, kadang kala kita ini sama perampok-perampok itu akhirnya saya tembak, kata dia. Sudah berkali-kali ini tembak, nggak pakai hukum dia. Sudah berkali-kali ini tembak, nggak pakai hukum dia. Di dalam Islam, orang-orang yang merampok, Allah mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattal aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardh. Orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yang memerangi Allah dan Rasulnya, hukumnya salah satunya dibunuh. Ya perampok-perampok memang layak dibunuh. Seperti itu. Kalau tidak, kita akan membesarkan penjara kita akan tambah terus keluar. Kebanyakan yang melakukan perampokan itu adalah ex penjara. Sudah apa bahasanya? Residivis. Rata-rata lihat. Dalam Islam Masya Allah, yang mencuri potong tangan. Ketika dipotong tangannya, kira-kira mau mencuri lagi jemaah. Subhanallah. Pakai tangan yang mana dia mencuri? Zina. Na'udzubillah. Bagaimana perzinaan itu merajalela? Di dalam Islam, pezina yang belum kawin apa hukumnya? Dijilid, dicambuk 100 kali. Yang belum kawin. Yang sudah kawin hukumnya dirajam. Kita lihat bagaimana perzinaan lokalisasi di mana-mana ya. Kita ingat di Surabaya, subhanallah, bertahun-tahun lokalisasi itu nggak bisa ditutup. Baru beberapa bulan ditutup oleh Bu Risma, subhanallah. Ya kalau hukumnya memang tidak membuat orang itu jerah, dia akan mengulangi kembali. Sekali lagi kita berikan apresiasi kepada negeri kita tatkala membunuh orang-orang yang menyebarkan narkoba itu, karena mereka memang membahayakan, mengancam masa depan negeri ini. Bahkan orang-orang yang kena narkoba itu bukan cuma anak-anak muda, orang tua pun kadang-kala kena narkoba. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih banyak keindahan Islam itu, tapi mungkin bisa kita baca di dalam Al-Qur'anul Karim dari awal sampai akhir, menceritakan tentang keindahan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dari sisi muamalah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak ya. Semuanya ada pesan-pesan indah dari Sang Pencipta demi kebahagiaan manusia.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan.